Halo, nama aku Talida Gita Putri, dipanggil Putri, dan hari ini gue bakal sharing tentang SMUB jalur rapor. Dan puji Tuhan gue lolos di pilihan pertama, ekonomi keuangan perbankan. Melalui jalur rapor ini, gue bakal kasih tahu nilai semester 3, 4, 5, karena itu persyaratan di SMUB ini. Terus juga sertifikat, indikator-indikator penentu bagaimana caranya memaksimalkan peluang untuk lolos. Dan ya, mari kita mulai. Jadi untuk di pertanggalannya ini, SMUB ini pengumumannya H+1 UTBK dan bukanya itu sekitar awal Juni. Jadi sebelumnya itu yang benar-benar deket sama jalur rapor itu ada jalur prestasi. Lumayan mirip, tapi gue nggak apply melalui jalur prestasi, tapi gue cuman tahu dalam di jalur rapor ini karena gue apply-nya cuma di jalur ini. Jadi gue bakal kupas di jalur rapornya. Pertama, kalian butuh rapor 3, 4, 5, dan yang kalian juga harus masukin itu kayak maksudnya kalian tulis bener-bener itu adalah nilai pengetahuan. Jadi konsentrasi kalian kalau misalnya kalian masih kelas 11 sekarang atau lagi naik kelas 12 angkatan 23, selamat berjuang, itu adalah yang kalian maksimalin nilai pengetahuan. Nah, nilai pengetahuan ini dari ulangan-ulangan harian, ulangan-ulangan tengah semester. Kalau keterampilan mungkin dari tugas-tugas yang kayak presentasi gitu-gitu kan, nilai keterampilan masuknya. Jadi yang kalian maksimalkan itu di nilai benar-benar yang dapat secara akademik ya gitu. Misalnya kayak ujian-ujian gitu. Kalian maksimalin di jurusan yang khususnya yang kalian mau. Nanti di SMUB ini kalian harus masukin nilai pelajaran dasar, misalnya kayak matematika, bahasa Indo, bahasa Inggris. Terus juga pelajaran peminatan, misalnya sosiologi, ekonomi, terus geografi, itu kalian masukin. Dan di SMUB ini dibagi 3, jadi nilai di semester 3 misalnya ekonomi, sosiologi, geografi, bagi 3. Nah, walaupun gue jalur ini lolos di jurusan yang ekonomi jelas-jelas, nilai ekonomi gue di rapor itu bukan yang terbaik di antara 3 ini. Yang terbaik itu geografi sebenarnya. Tapi kenapa yang membuat kenapa gue bisa lolos itu juga logis, karena selain karena nilai rapor juga nggak jelek-jelek banget sebenarnya di ekonomi, tapi bukan yang termaksimal, tapi sertifikat yang gue punya itu bener-bener ekonomi yang sangat mendukung. Jadi sertifikat apa aja yang gue tunjukkan, yaitu sertifikat international trade dari FedEx, jadi ini tingkat internasional, kejuaraan perdagangan internasional. Yang kedua adalah lomba dari UB, dari Fakultas Pertanian, yaitu berupa business plan. Yang ketiga itu ada lomba Olimpiade Ekonomi dari The Society, itu dari bukan pemerintah ya, tapi akan lebih baik kalau kalian punya sertifikat dari KSN atau Puspesnas, itu pasti bakal punya poin lebih besar karena yang ngadain langsung dari pemerintah. Langsung dari pemerintah itu lebih baik daripada yang ada di Instagram gitu. Maksudnya baik kalau kalian emang nggak ada ya sama sekali, masukin aja yang dari Instagram, tapi akan lebih baik kalau kalian memang punya yang dari KSN gitu-gitu. Wajib banget dimasukin. Walaupun gak terlalu berhubungan juga ke jurusannya, usahain masukin daripada nggak ada. Apalagi itu dari pemerintah, itu ada faktor X tersendiri kenapa kalian bisa diloloskan, karena itu sertifikat yang kuat. Jadi kalian udah lihat kan sertifikat aku, terus juga raport aku untuk lolos di pilihan ini. Terus bagaimana caranya memaksimalkan peluang? Yang pertama itu kalian harus research informasi sebanyak mungkin tentang jalur yang kalian apply. Terus juga jangan lupa sediain waktu untuk cari-cari lomba, sediain waktu untuk tadi yang gue bilang, cari-cari video kayak gini juga. Itu memaksimalkan informasi kalian, otomatis kalian bisa maksimalkan juga peluang kelolosan kalian. Terus jangan ngandelin sekolah, tapi kalau misalnya kalian punya info, jangan ragu untuk sampaikan ke sekolah, karena pasti sekolah bakal mendukung apapun prestasi kalian. Terus juga ada lagi ya yang mau gue tahu. Oh, jangan lupa cek daya tampung kalau misalnya ada. Kalau misalnya di SIMA kan ada ya. Kemarin sih aku nggak ngecek daya tampung buat si UB ini sih, aku nggak tahu ada atau nggak. Tapi biasanya di Twitter juga beredar yang lolos itu nilainya berapa rata-ratanya. Dari tahun lalu aku tahu untuk masuk ke ekonomi keuangan perbankan itu nilai rata-ratanya itu 86. Nah, gue sendiri nggak ngitung sih gue rata-rata 3, 4, 5 itu berapa. Tapi mungkin pas gue post ini gue udah ngitung kali ya. Jadi semoga itu bisa buat referensi kalian. Jangan lupa yang kalian pilih ini merupakan passion kalian. Jadi jangan sampai kalian nanti suatu saat keterima itu nggak
kalian jadi ambil karena jurusan yang kalian pilih ini setelah gitu ya. Jadi tentuin dari nilai kalian, dari passion kalian, usahain itu benar-benar pilihan yang meyakinkan hati kalian. Terus juga tentang nilai UTBK. Jadi ini kan pengumumannya H+1 UTBK. Kebetulan nilai ekonomi gue itu paling tinggi di antara semua subtes di UTBK. Jadi ekonomi gue untuk di UTBK itu 830,20, paling tinggi dari semua subtes. Dan apa ya, gue nggak tahu sih ini seleksi raporto atau ada faktor UTBK-nya. Tapi kalaupun memang iya, berarti itu yang jadi juga pendukung kenapa gue lolos. Walaupun di raport kalian yang kalian lihat itu pasti kok ekonominya dibanding yang lain masih ada tinggian sosiologi, masih tinggi banget di geografi di semester 5 kok 98, tapi kok tetap lolos gitu yang ekonominya. Ya itu bisa jadi pertimbangan kalian gimana kalian cocok-cocokin lah. Terus melalui Twitternya si UB ini, tapi tertulis bahwa ada nilai individu dan ada nilai sekolah. Jadi kalau kalian punya alumni yang lulus di SNMPTN atau SBMPTN atau mungkin SMUB Jalur Rapor juga, kalian boleh tanyakan mereka soal nilai mereka juga, supaya kalian juga bisa maksimalin, balik lagi ke tadi. Karena kalau misalnya, based on my experience, itu gue punya kakak kelas berturut-turut lulus di UB melalui SNMPTN. Kalau dari Jalur Rapor aku nggak tahu. Tapi ada terus alumni yang masuk ke UB, jurusannya nggak sama, tapi ada yang sama. Terus juga sekolah gue masuk ke top 1000 di LTMPT yang kemarin ada urutan top 1000 untuk UTBK, nilai rata-rata UTBK itu masuk. Tapi sekolah gue bukan sekolah yang bagus banget, alias kalau di kota gue masih banyak sekolah-sekolah yang lebih tinggi. Tapi bukan berarti, yang mau gue sampaikan adalah bukan berarti sekolah kalian, kalau misalnya sekolah kalian itu bukan yang top 1000 atau di 900-an, itu kalian nggak punya peluang untuk masuk, itu salah. Karena nilai kalian, sertifikat kalian itu bisa jadi pertimbangan untuk kalian masuk. Selanjutnya adalah KIP. Jadi gue apply ke UB ini bayar, untuk seleksi masuk rapor ini bayar, tapi nanti akan ada penyesuaian melalui UKT-nya, itu disesuaikan karena kita punya KIP kan. Jadi banyak jalur-jalur rapor, jalur mandiri yang gratis, jalur-jalur prestasi yang gratis kalau pakai KIP, tapi di UB ini bayar. Dan mungkin banyak yang bilang kalau misalnya, tadi gue sih baru nemu juga di Twitter ya, kalau misalnya pakai KIP udah gitu lulus SBM, pasti peluangnya buat jalur mandiri, mandiri rapor itu rendah. Tapi enggak sih, ini buktinya udah keluar nilai UTBK-nya, terus juga pakai KIP pula, dan sekolah juga bukan yang top-top banget, itu tetap lolos. Jadi ada peluang kalian, jangan terlalu termakan sama berita, tapi kalian harus bisa selektif dalam cari berita untuk lolos melalui jalur ini. Terus jangan lupa kalian juga tanyain ke BK kalian. Kalau misalnya kalian masih kelas semester 4, semester 5, kalian boleh banget tanya soal ranking kalian di SBMPTN. Misalnya, gue ranking segini, untuk lolos ke jalur ini berarti gue harus maksimalin seberapa nilai rata-rata gue yang kira-kira aman untuk lolos ke jalur ini, atau jalur-jalur lainnya juga. Karena kan seleksi rapor ini bukan hanya di UB gitu, ada dari UNY, terus juga ITS itu juga buka. Jadi bagaimanapun akhirnya adalah dimana kalian bisa terbaikan universitasnya. Jadi usahakan research dan passion yang benar-benar kalian tekankan gitu loh. Jadi untuk cari jurusan kalian harus tekanin di passion, dan juga untuk memaksimalkan peluang kalian untuk mencapai jurusan itu, kalian juga harus perhatiin dan research. Itu yang paling penting, bukan soal sekolahnya. Misalnya sekolah kalian nggak ngasih info apa-apa, then go cari gitu, jangan menyerah sampai di situ, karena pasti ada pintu-pintu yang terbuka buat kalian untuk masuk. Oke, jadi sebenarnya itu aja. Kalian juga udah lihat nilai-nilai macam-macam aku. Semoga itu membantu, dan jangan lupa untuk ikutin aku di YouTube melalui subscribe, like, dan share video ini. Terus juga kalian pengen tanya-tanya soal UTBK yang bisa dibahas dalam satu video, I would love to answer, karena gue juga lolos di UTBK, puji Tuhan, di pilihan pertama di HI Undip. Tapi menurut gue bisa banget kalian tanya-tanya nanti, tapi di video lain ya, karena ini video khusus buat SMUB. I hope it helps. Dadah!